Halo guys, ketemu lagi nih di channel Republika Mahasiswa. Di video kali ini kita bakalan ngebahas tentang 10 kota dengan biaya hidup termahal di Indonesia. Nah, pastinya kan banyak dari kalian nih yang baru jadi mahasiswa gitu kan, yang dimana nanti ngerantau gitu kan, atau kalian yang fresh graduate akan menjadi pekerja gitu, mencari kerja, dan kebetulan di kota lain nih, bukan di kota kalian. Nah, berarti kalian harus riset dong tentang kota tersebut gitu untuk bisa mencari peruntungannya aman gitu kan. Kayak kalau nanti di kota lain kalian ngekos tuh butuh biaya berapa gitu kan, kos-kosan, tempat tinggal. Makanan bulanan tuh yang kalian keluarin di kota tersebut rata-rata berapa, makanan harganya berapa. Kebetulan data kali ini kita gunain dari datanya BPS nih, dikutip langsung dari halaman BPS yang dimana udah ngeluarin 10 kota dengan biaya hidup termahal di Indonesia gitu. Berdasarkan data pengeluaran per kapitanya selama sebulan. Wah, kira-kira ada apa aja? Tapi sebelum ngebahas satu-satu kotanya, coba deh kalian komen dulu nih di bawah. 10 kota itu kira-kira apa aja? Buat kalian yang bisa nebak, wah kalian hebat banget deh. Nanti aku kasih hadiah di akhir video ini. Hahaha. So, langsung aja kita bahas. Mulai dari peringkat 10 dulu ya. Di peringkat nomor 10, kota dengan biaya hidup termahal di Indonesia jatuh kepada kota Banjarmasin. Kota ini merupakan ibu kota dari Provinsi Kalimantan Selatan, guys. Kota Banjarmasin ini total rata-rata pengeluaran per kapitanya nih atau per orangnya selama 1 bulan itu berada di 3.168.097 perak. Sementara total rata-rata pengeluaran rumah tangganya itu adalah 12.038.769. Cukup lumayan gede ya. Nah, untuk UMK-nya nih atau upah minimum kabupaten, yaitu adalah besaran upah kalian kalau kerja di daerah tersebut untuk bisa hidup dengan nyaman. Itu berada di angka 3.371 perak. Tapi kalau kampus yang ada di Banjarmasin ini apa ya? Oh iya, ada Universitas Lambung Mangkurat. Di peringkat nomor 9 ada kota Serang, Banten. Memiliki total rata-rata pengeluaran per kapitanya sebesar 3.178.430 perak. Adapun total rata-rata pengeluaran rumah tangganya mencapai 13.031.561 perak. Dan untuk upah minimum kabupaten di Banten ini sendiri ada di 3.850.526 perak. Kalau kampus sih mungkin ada Universitas Serang Raya, ada juga Universitas Islam Negeri Sultan Maulana. Peringkat nomor 8 ada kota Metro. Nah, kota ini menurutku kurang familiar di telingaku, tapi ternyata kota ini merupakan kota yang cukup besar yang terletak di Provinsi Lampung. Dan kota Metro ini memiliki total rata-rata pengeluaran per kapitanya gitu ya, berada di kisaran 3.217.451 perak. Sedangkan total rata-rata pengeluaran rumah tangganya itu berada di 12.226.313 perak. Upah minimum provinsi yang sebesar 2.440.000. Ya cukup lumayan lah, nggak terlalu tinggi tapi juga oke gitu. Nah, kalau kampus sih di daerah ini mungkin ada Universitas Muhammadiyah Metro, terus juga ada Universitas Bandar Lampung gitu yang cukup terkenal. Di peringkat nomor 7 jatuh kepada kota Makassar. Kota Makassar ini merupakan kota yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan, guys. Makassar memiliki total rata-rata pengeluaran per kapita tuh sebesar 3.253.338 perak. Dan total rata-rata pengeluaran rumah tangganya itu berada di 14.640.000 gitu. Gaji minimum nih atau UMK sebesar 3.294.982. Ya cukup lumayan ya, bisa bersaing dengan kota-kota besar lainnya. Kalau ngomongin universitas yang ada di sana sih banyak banget ya. Ada Universitas Muhammadiyah Makassar, ada Universitas Negeri Makassar, ada Universitas Hasanuddin. Di peringkat nomor 6 nih, ada kota Tangerang. Nah, kota Tangerang ini merupakan kota terbesar yang ada di Provinsi Banten, guys. Rata-rata pengeluaran per kapita di kota Tangerang itu mencapai 3.287.159 perak. Sedangkan total rata-rata pengeluaran rumah tangganya nih, itu berada di 12.491.204 perak.
Buat kamu yang kerja di Tangerang, itu udah banyak banget perusahaan, pabrik-pabrik yang berdiri di sana. Sehingga memiliki UMK atau upah minimum berada di 4.285.798 perak. Kalau kampus yang ada di sini sih banyak banget. Itu udah kampus-kampus ternama kayak Universitas Pelita Harapan tuh ada di sana, Universitas Raharja, Universitas Swiss German University gitu ya. Peringkat nomor 5, ada kota Semarang nih yang berada di Jawa Tengah. Nah, menurutku sih kota Semarang ini seharusnya cukup ramah di kantong ya, berdasarkan pengalaman teman-teman mahasiswaku yang kuliah di Semarang. Tapi usut punya usut, berdasarkan data BPS gitu ya, pengeluaran per kapita orang-orang di Semarang tuh berada di kisaran 3.257.315 perak. Dengan total rata-rata pengeluaran rumah tangganya sebesar 13.680.725 perak. Nah, buat kalian yang kerja di sini gitu ya, minimal upah yang bisa kalian dapetin nih di Kota Semarang atau UMK tahun 2022-nya yaitu berada di angka 2.835.021 perak. Dan untuk kampus gitu ya, universitas ternama di Semarang pun banyak banget. Kampusnya tuh ada Universitas Negeri Semarang atau UNES, Undip, Universitas Diponegoro, bahkan sampai Akpol gitu ya, akademisi kepolisian tuh ada di Semarang, guys. Peringkat nomor 4 nih, ada kota Depok. Ya, ini tetanggaan banget sama Jakarta. Nah, total rata-rata pengeluaran per kapita di kota Depok itu berada di angka 3.424.560 perak. Dengan total rata-rata pengeluaran rumah tangganya sebesar 13.355.784 perak. Nah, buat kalian yang kerja di kota Depok nih, UMK minimal yang kalian dapatin gitu ya, itu berada di angka 4.377.231 perak. Cukup lumayan gede kan? Kalau nanya kampus di sini, wah itu ada banyak guys. Kampus terbaik di Indonesia tuh ada di kota Depok loh, bukan di Jakarta, yaitu Universitas Indonesia. Terus juga ada universitas swasta lainnya kayak Gunadarma dan kawan-kawan. Di peringkat nomor 3 ada kota Bekasi. Nah, kota ini juga merupakan bagian dari metropolitan Jabodetabek ya. Bekasi memiliki total rata-rata pengeluaran per kapita tuh sebesar 4.119.168 perak. Sedangkan total rata-rata pengeluaran rumah tangganya itu mencapai 16.888.582 perak. Itu cukup gede ya dibanding kota-kota lainnya. Kalau kalian kerja di Bekasi nih, kalian bisa mendapatkan UMK di tahun 2022 sebesar 4.816.921 perak. Pengen tahu ada kampus apa aja gitu ya? Siapa tahu jadi mahasiswa rantau Bekasi, itu ada Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi dan kawan-kawannya. Peringkat nomor 2 ada kota Surabaya. Ya, kota kali ini berada di Jawa Timur guys. Yang dimana kota Surabaya merupakan kota terbesar juga gitu, yang terkenal dengan biaya hidup yang mahal di Indonesia. Nah, berdasarkan data BPS juga, kota pahlawan ini memiliki pengeluaran per kapita warganya itu mencapai 4.240.902 perak. Sementara total rata-rata pengeluaran rumah tangganya berada di angka 16.115.429 perak. Kalau kalian kerja di Surabaya nih, kalian bisa banget mendapatkan gaji yang lumayan tinggi atau UMK yang tinggi, yaitu ada di angka 4.375.479 perak. Kalau kampus di Surabaya itu banyak banget kayak Unair, ITS, dan kawan-kawan gitu. Dan di peringkat nomor 1, kota dengan biaya hidup termahal di Indonesia. Udah pasti dan gak salah lagi ya, dari yang belum kita sebutin semuanya, ada DKI Jakarta, yang merupakan ibu kota dari pusat bisnis Indonesia atau Central Business District. Yang tak heran, kota ini tuh menjadi incaran bagi perantau, entah pekerja ataupun mahasiswa, mencari peluang atau peruntungan gitu untuk hidupnya. Total rata-rata pengeluaran per kapita di Jakarta itu ya guys sebesar 4.446.770 perak. Dengan total rata-rata pengeluaran rumah tangganya itu berada di 16.897.727 perak, hampir 17 juta.
upah minimum provinsi di Jakarta itu berapa, yaitu berada di angka 4.641.854 perak dan selalu naik setiap tahunnya nih, tergantung dari keputusan gubernurnya. Gimana? Cukup worth it gak dengan gaji segitu tuh? Ya walaupun tinggal di Jakarta juga pasti memiliki biaya hidup yang tinggi juga sih. Kalau kampus yang ada di kota Jakarta sih banyak banget. Ada UNJ, ada Trisakti, ada Atmajaya, ada Tarumanegara, ada Mercu Buana. Ya pokoknya banyak banget deh. Nah, jadi itulah 10 kota dengan biaya hidup termahal di Indonesia. Gimana menurut kalian? Apakah tebakan kalian di sebelum video ini dimulai itu benar semua? Kalau benar semua sih, wah hebat banget sih kalian. Bisa menebak-nebak gitu ya. Atau kalian ada yang mungkin salah gitu. Ada yang nyebut Bandung, Yogyakarta gitu kan. Yang merupakan kota yang populer juga gitu. Tapi ternyata menurut BPS tuh ya 10 kota ini guys. Buat kalian yang mau menjadi pekerja di kota-kota tersebut, bisa tuh jadi peluang. Yang pasti kota semakin berkembang, semakin besar, biaya hidupnya akan semakin mahal. Tapi peluang untuk perkembangan kalian juga nih, peruntungan akan semakin bagus juga gitu. Jadi nggak ada salahnya untuk merantau dan tinggal di kota yang lebih besar. So mungkin segitu aja video dari aku kali ini. Like video ini kalau suka, dislike aja kalau nggak suka, dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Semoga buat kalian semua yang mau merantau bisa dikasih jalan terbaik sama Tuhan untuk dapetin hal yang kalian impikan di kota tujuan kalian ya.